ketika seseorang meninggal, harta tadi berpindah kepemilikannya darinya kepada ahli warisnya. Intikal ijbari, perpindahan secara ijbar. Ijbar itu dipaksa oleh Allah memindahkan. Allah yang memindahkan, bukan si mayat. Mayat tidak punya kewenangan memberikan atau tidak memberikan. Karena itu kalau ada, ini misalnya pernah terjadi, seseorang mungkin kesal dengan anaknya, mungkin kurang patuh atau tangka baswawa, akhirnya pergi dia ke notaris meninggalkan wasiat. Di dalam wasiat itu dikatakan bahwa anaknya yang tidak dia sukai itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisannya, diharamkannya dari kewarisannya. Nah, kalau dirujuk kepada hukum Islam, kepada syariat Islam, apakah surat wasiat seperti itu berlaku? Tidak berlaku. Itu kezaliman dari seorang orang tua kepada anaknya. Jadi jangan dikatakan bahwa ada anak saja yang durhaka. Tidak istilahnya tidak durhaka kepada anak, durhaka kepada Allah, durhaka kepada ketentuan syariat. Dia tidak berhak melakukan itu. Jangankan mengharamkan dari warisan, di dalam hidup pun, di saat hidup, ada kisah Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW. Suatu kali Nu'man diberikan oleh ayahnya ada ba'dal mauhibah, sebahagian pemberiannya. Di ayahnya Bashir memberikan sesuatu kepada Nu'man, tapi ibu dari Nu'man tidak setuju, menolak pemberian itu, kecuali ada syarat yang dipenuhi. Syaratnya adalah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Jadi tidak setuju ibunya. Ini hadis yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ibu lihat, "A'tani abi 'atiyatan." Faqalat Amrah bintu Rawaha, ayah saya memberikan suatu pemberian kepada saya. Kemudian Amrah bintu Rawaha, Amrah bintu Rawaha itu Ummun Nu'man, ibunya. Ini kelurusan sahabat. Selama ini kita banyak mengenal sahabat Nabi yang laki-laki. Jarang kita mendengarkan bagaimana sahabat Nabi yang wanita. Padahal banyak. Mereka memiliki mawaqif, kondisi atau situasi-situasi yang menunjukkan kesalehan para wanita di zaman Rasul. Anaknya nang kadiagi, dan bisa jadi Nu'man juga punya saudara-saudara yang sebapak lainnya. Walaupun anaknya yang akan diberikan pemberian, tapi ibunya dengan kesalehannya memiliki prinsip la arda, saya tidak suka, tidak reda dengan perbuatan engkau hatta tushhida, sampai engkau meminta kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia setuju, dia ada syarat. Pergi engkau kepada Rasul, minta beliau jadi saksi atas pemberian engkau ini. Ini masih hidup ya. Akhirnya fa'ata Rasulullah. Datanglah Bashir, ayah Nu'man ini, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasul, Bashir berkata, "Inni a'taitu bni min Amrah binti Rawaha atiyatan." Saya memberikan kepada putra saya dari Amrah, berarti dia punya putra yang lain selain dari istrinya Amrah binti Rawaha. Saya memberikan satu pemberian kepada putra saya yang dari Amrah. Fa'amaratni. Namun Amrah, ibunya, ya ibu Nu'man, memerintahkan saya an ushhidaka ya Rasulullah, untuk menjadikan engkau sebagai saksi atas pemberian saya. Nah, apa pertanyaan Nabi kepada Bashir? A'taita sa'ira waladika misla hadha? Apakah engkau memberikan juga seluruh putra engkau seperti ini? Jadi hati-hati. Ternyata orang tua berpotensi tidak adil pula kepada anak. Apalagi kalau lah minantu nacok beragi, sayang mana? Minantu agak susahnya seketik. Naik rumah kadang tak bersapu. Itu perangai mintu banyak tu. Model itu. Jadi pertanyaan Nabi kepada Bashir, a'taita kulla waladika misla hadha? Engkau berikan juga seluruh anak engkau seperti ini? Sa'ira waladik, seluruh anak engkau berikan begini enggak? Qala la. Jujur dia kata enggak. Rupanya tercurah sayang ke Nu'man, karena itu diberikan. Anak yang lain tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wattaqullah. Hai Bashir, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam riwayat lain, idhhab anni, pergilah engkau dari hadapan saya, kata Nabi. Fa inni la ashhadu ala jawr. Saya tidak bersaksi atas perbuatan yang tidak adil. Nah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari bunyinya wa'adilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Qala, akhirnya kembali Bashir, faradda atiyatahu, diambil kembali pemberian yang telah dia berikan. Nah, jadi pekerjaan banyak orang hari ini sebagai orang tua yang terburu sekali membagi-bagikan harta hanya karena pertimbangan terkadang anak ini dekat, anak ini kurang dekat, menantu ko pandai jawab, menantu ko kurang pandai jawab, berbagai macam. Nah, itu bukanlah keadilan. Nah, karena itu yang akan yang lebih menyelamatkan, dan tentu itulah jalan keselamatan. Apa jalannya? Serahkan urusan jatah kalau waklah meninggal tu, serahkan kepada Allah dan Rasul. Serahkan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau lah mati awak, tak usah lo diatur orang hidup kau lain. Tidak. Lah mati nak matur orang hidup je. Padahal aturannya lah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhentilah pergi-pergi ke notaris, membagi-bagikan ni untuk sianu, ni untuk sianu, ni untuk sianu. Kok saya itu jatahnya bu, dunia susah, kini nya susah. Kalau tak ada waktu bah,
Bisa jadi yang kayu itu yang susah nanti. Si orang awak roda berputar. Nah, padahal semasa hidup jatah dia sudah kita kurangi kalau seandainya dia menerima dari jalur warisan. Jadi tanda kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, serahkan masalah urusan pembagian warisan itu kepada ketentuan syariat yang telah ia turunkan. Kita lanjutkan. Nah, ilmu yang mengkaji tentang perpindahan harta tersebut kepada siapa, apa persyaratannya, berapa bahagian-bahagiannya, itulah yang disebut dengan ilmul faraid atau ilmul mawaris. Jadi ketika kita berbicara tentang faraid dan mawaris dari sisi keilmuan, apa yang akan kita temukan dalam ilmu itu? Yaitu majmu'atu minal ahkamil fiqhiyah, kumpulan dari hukum-hukum fikih, wal qawaid al-hisabiyah, dan hitung-hitungan matematisnya, yu'arafu biha, sehingga kita tahu dengan ilmu tersebut mayaris, siapa yang mewarisi, wa man la yaris, siapa yang tidak mewarisi, wa nasib kulli, dan jatah bahagian setiap ahli waris dari at-tarikah, dari peninggalan tersebut. Nah, inilah yang dikaji oleh para ulama dengan ilmu mawaris tersebut. Jadi setidaknya ilmu mawaris itu memberikan 3 informasi penting kepada kita. Yang pertama adalah mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak. Perlu. Jangan dikatakan tidak perlu. Itu kaji ulama saja. Tidak. Banyak orang kini meminta dan tidak jatahnya. Orang kemanakan dengan berbagai caranya datang dia ketika mamaknya meninggal. Marah tu mamak ambo. Dan ketika idik mamaknya tidak ambo apa-apa dari kaumnya. Datang pula. Idik di Minang. Maka manakan berhak mendapatkan. Nah, kenapa ada cara-cara seperti itu muncul? Karena walaupun dia mengaku muslim tapi jahil dengan tuntunan syariat. Jadi perlu diketahui supaya jangan tertuntut dan tak hak awak. Jangan sampai tambik dan punya orang. Nah, ilmu mawaris, ilmu faraidlah yang memberikan informasi pertama apa? Ma'rifatul waris min ghairil waris min aqriba'il mayyit. Untuk kita tahu siapa yang mewarisi dari kerabat si mayat itu, mana yang tidak mewarisi. Jadi jangan asal tuntut saja. Diaruk ke mendapek, main tuntut saja-sajanya. Cari tahu dahulu. Sering terjadi tarik-menarik Minangkabau antara keponakan dengan anak. Mestinya dijelaskan dahulu, ini harta peninggalan dia atau tidak. Kalau harta kaumnya, silakan dia bawa. Yo, tapi kan nyolah. Ingat, kalau ada orang yang mengolah harta pusaka tinggi, hasil dari pengolahan itu tidak masuk ke dalam harta pusaka tinggi. Jadi kalau ada orang membuat sawah, mengolah sawah, sawah itu harta pusaka tinggi, sawah kaum. Apakah padinya menjadi pusaka tinggi? Tidak, itu milik dia. Nah, kalau dari mengolah itu dia dapatkan misalnya masak padi tiap petahunan atau sekali 6 bulan, sekali 4 bulan, di sisi ditabuangnya sebagian. Perampek ditabuang, nanti go perampek dimakannya dan berbagai macam, dan itu memang dia diberikan hak kewenangan untuk mengolah itu. Apakah sisa dari pengolahan itu menjadi harta pusaka tinggi pula? Tidak, itu sekorandah tu. Karena itu hasil dari jerih payah.
yang perlu diingat. Karena itu didapatnya dengan apa? Dengan kasab, dengan usaha dia. Itu kepemilikan pribadi namanya. Jadi kalau ada seorang mamak pengulu itu kan biasa bersawah gadang, sawah pengulu, kemudian diolah. Dahulu malah mengolahnya, yang mengelolanya adalah anak kemenakan bergotong royong. Kemudian setelah masak padi diantar ke rumah mamak, kemudian dipakai oleh mamak. Dia pakai untuk mengurus keponakan, dan sedikit tentu dia pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Nah, kalau seandainya ada tersisa dari padi itu, apakah itu padi kaumnya? Enggak, itu padi pribadinya itu. Dan enggak berhak kemenakan menuntut, manyo padi na masak kami itu. Kalau dia buatkan rumah dengan itu, bukan dengan menjual sawahnya, tapi dari hasil pengolahan itu, apakah rumah dan tanah yang dibelinya itu harta pusaka tinggi? Tidak, itu harta pusaka rendah. Karena didapat dari apa? Dari jerih payah. Walaupun anak kemenakan menolong, ya menolong. Tidak ada nama bapunya dia. Namun yang harta asalnya itu tetap menjadi milik kaum atau milik orang yang dahulu mencancang melatihannya. Jadi kita harus tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, supaya jangan tertuntut nem punya orang, tambik nendak punya awak. Itu gunanya pertama kita belajar fikih mawaris atau ilmu faraid, yaitu untuk ma'rifatul waris min ghairil waris, untuk kita ketahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak mewarisi, min aqriba'il mayyiti, dari kalangan karib kerabat si mayat. Yang kedua, ilmu ini memberitahukan kepada kita ma'rifatu nasibi kulli warisi minhum, memberitahukan berapa bahagian atau jatah masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Anak berapa dapat, orang tua berapa dapat, kalau tidak ada anak, saudara berapa dapat. Nah, ilmu faraid tadilah yang akan memberikan informasi, maklumat kepada kita jatah masing-masing. Kemudian berikutnya yang ketiga, ilmu faraid juga menunjukkan langkah-langkah matematis bagaimana caranya membagi. Kadang ada yang, ya contoh saja, ada seseorang meninggal, ada meninggalkan istri, kemudian meninggalkan kedua orang tua, kemudian tidak memiliki anak. Istri mendapat 1/4. Dan begitu di dalam ayat Allah, apabila seseorang meninggal, berapa yang didapat oleh seorang ibu? Wali ummihi thuluth, 1/3. Istri mendapat 1/4. Sisanya diambil oleh ayah sebagai asabah. 1/3, 1/4. Kalau dibagi 3 sampai begitu saja, tentu tidak bertemu nanti berapa kita tahu sisa. Maka fikih mawaris menunjukkan matematiknya. Nah, pernya itu dijadikan sama, yaitu 3/4 yang bagi dihabiskan 12. Di 12, jadi 12/12. 1/4 dari 12 berapa? 3/4, 3 bagian. Kemudian 1/3
Dari 12 berapa? 4. Sudah berapa? 7. Berarti yang tersisa lagi 5. Nah, berarti ibu mendapat berapa? Berapa dapat? 3 untuk istri. Kemudian 1/3 dari 12 berapa? 4. Berarti 4 dari 1/4 dari 12 berapa? 3 kan? Nah, 1/3 dari 12 berapa? 4. Berapa ini? 7. Sisanya berapa? 5. Coba bandingkan. Ibu tadi dapat berapa? 4 kan? Ayah dapat berapa? 5. Berlaku enggak di situ? Wanita mendapat 2 kali bagian perempuan. Tidak berlaku juga. Ibu mendapat berapa? 4. Ayah mendapat 5. Kalau dipakai rumus laki-laki 2 kali bagian perempuan, semestinya ayah dapat berapa? 8. Itu yang saya katakan. Jadi jangan terpengaruh pula dengan cerita orang-orang yang tidak mengerti petunjuk Al-Quran. Dikatakan ini bias gender. Laki-laki taruh dapat 2 kali bagian. Itu kasus pada anak. Nanti ada beberapa kasus lagi pada saudara dan lain-lain. Tapi tidak semuanya. Bahkan ada yang sama. Walikulli wahidin minhuma, masing-masing dari kedua orang tua itu mendapat 1/6. Sama malah. Jadi itu yang menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar.